Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini kita masuk ke masih dengan pertidaksamaan. Gue mau bahas tentang sekarang mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kalau di video kita yang sebelumnya, gue mengajarkan bahwa mengalihkan silang itu diizinkan selama kita meninjau kasus di mana penyebutnya itu negatif atau positif. Nah, sekarang kita juga masuk ke salah satu hal yang paling sering disalahgunakan, yaitu mengkuadratkan kedua ruas dalam pertidaksamaan. Misalnya, saya punya soal, katakan begini, ya. Kalau kita langsung kuadratkan kedua ruas, apa yang terjadi? Berarti kita akan punya di sini 2 min X sama dengan X kuadrat. Ini kasusnya persamaan ya teman-teman. Nanti sebenarnya kalau pertidaksamaan sama saja sih. Atau saya langsung saja ke pertidaksamaan ya. Katakan begini. Oke, di sini berarti kalau kita pindah ruas X kuadrat ditambah X dikurang 2, berarti saya akan punya X tambah 2 X kurang 1. Dan ini kalau kita cek ini 1 min 2 daerahnya berarti ke sana gitu kan, karena ini plus, ini min, ini plus, begitu. Berarti kita akan memenuhi kalau X-nya kurang dari min 2 atau X-nya lebih dari 1. Nah, masalah yang terjadi di sini adalah apa teman-teman? Kalau kita coba cek ini kan X-nya kurang dari min 2 ya. Kalau ini memang solusi, berarti artinya kalau kita substitusi balik ke dalam persoalan yang kita punya, harusnya kita mendapatkan bahwa persoalan yang kita punya itu benar, bukan? Sekarang kita misalkan saja kalau kita masukkan X-nya sama dengan min 3. Kan di situ katanya X-nya kurang dari min 2, berarti min 3 harusnya memenuhi. Sekarang kita coba cek, berarti akar 2 min 3. Di sini hasilnya jadi akar 5 gitu. Sedangkan si X sendiri sama dengan min 3. Jadi apakah akar 5 kurang dari min 3? Jawabannya salah kan? Nah, jadi kita mendapati ternyata kalau di soal, kalau kita main langsung mengkuadratkan kedua ruas, kita akan memperoleh satu miskonsepsi di sana. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan lebih baik kita mendefinisikan secara hati-hati apa yang kita kerjakan. Jadi untuk kasus ini ya memang secara jelas kita tahu bahwa 2 min X kurang dari X harus ada syarat tambahan adalah apa? Jika 2 min X ini lebih besar sama dengan 0. Itu yang pertama. Oke, berarti di sini 2 lebih besar. Ini syarat yang harus selalu dipenuhi apapun persoalan yang kita punya. Oke, nah sekarang berikutnya adalah apa? Kita harus melihat kasus ketika X-nya. Jadi ini bukan jika ya. Tapi ini memang syarat 1. Nah, kemudian untuk syarat 2 kita harus meninjau apa di sini? Jika X-nya negatif, kita akan punya apa? Apakah nilai dari akar bisa bernilai negatif? Karena di sini kan kalau X-nya negatif, berarti kan kita akan punya ini. Gitu. Dan ini jelas tidak akan pernah bisa terjadi gitu, karena akar itu akan selalu bernilai positif atau 0 itu setidaknya. Jadi di sini tidak akan punya solusi. Tidak punya solusi. Oke, kemudian untuk yang ketiga kita perlu meninjau jika X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0 juga tidak memenuhi kan teman-teman? Karena kalau X-nya kita substitusikan 0, maka akar 2 tidak kurang dari 0 kan? Jadi ini juga tidak ada
tidak memenuhi pertidaksamaan. Gitu. Nah, jadi kita harus meninjau sekarang yang keempat adalah jika X lebih besar 0. Maka tentu saja di sini kita diizinkan untuk melakukan kuadrat kedua ruas karena dua-duanya adalah bilangan yang positif. Gitu. Dan tadi kita peroleh bahwa si X-nya di sini min 2 dan 1 ya. Betul kan? Ya. Nah, kemudian dari sini kita harus mengiriskan hasilnya, gitu kan ya. Jadi di sini kita akan punya ini min 2, ini 1, kemudian ke sana, ini ke sana, kemudian kasus X 0. Lebih besar 0, berarti yang kita ambil adalah daerah yang terletak. Tapi jangan lupa di sini kita harus menambahkan kasus yang nomor 1, di mana X harus selalu kecil sama dengan 2. Jadi kesimpulan, karena syarat yang nomor 1 tadi itu adalah sebuah keharusan, berarti kita harus mengiriskannya. OS. Di kasus kesimpulan kita cukup gambarkan begini saja. Ini 1, kemudian ini 2. Kita punya tadi arahnya ke sana, dan ini yang 1 arahnya ke sana. Jadi akan kita punya di sini bahwa 1 harus kurang dari X kurang dari sama. Inilah jawaban akhir yang kita peroleh secara tepat. Kan? Kalau nggak percaya ya kita coba aja. Kalau kita kembali lagi menelusuri di atas, gitu ya. Oke, kasus ini. Kalau kita katakan sudah melakukan dengan tepat, X-nya lebih besar 1 saja di sini. Berarti artinya kan tadi berbeda dengan yang kita peroleh kan. Harusnya X-nya di antara 1 dan 2. Coba aja kita substitusikan 3 di sana. Apa yang terjadi kalau kita substitusikan 3? Berarti di sini akar 2 min X tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi. Ya, jadi kita harus berhati-hati di sana. Selain kita harus membagi kasus, kita juga perlu memperhatikan syarat bahwa di dalam akarnya harus tak negatif. Di sini kenapa saya detailkan supaya kita lebih memahami, gitu ya, bahwa ada banyak konsep yang sebenarnya kita banyak skip di dalam pertidaksamaan itu, padahal itu bisa membantu kita untuk bisa lebih memahami konsep dalam pertidaksamaan itu dengan lebih baik. Jadi itu bukan konsep yang sebenarnya abstrak, tapi sebenarnya jelas. Oke, semoga membantu untuk video yang kali ini, jadi pencerahan juga buat kita semua. Semoga kita juga jadi lebih cerdas dalam mengerjakan matematika itu, lebih kritis dan tidak hanya sekedar menerima begitu saja apa yang guru kita katakan atau guru kita jelaskan. Oke, thank you guys buat kesempatan kali ini. Tunggu di video gua yang berikutnya. Bye bye.